Kalau kalian nyari motor 150 cc bukan sport fairing, tenaganya kenceng, kayaknya motor yang satu ini bisa jadi pilihan terbaik. Ini adalah Yamaha MX King 150. Kayaknya kalau kalian lihat dari raut muka gua sangat-sangat gembira banget. Karena emang ini adalah salah satu motor impian yang bener-bener gue idam-idamkan banget. Dan gue pengen banget punya motor ini. Makanya sebelum gue punya, gue pengen intip-intip dikit apa aja sih yang dilakuin kalau kalian punya MX King atau gue punya MX King. Modifikasi apa aja yang bisa dilakuin sama motor satu ini. Tapi sebelum lanjut, gue mau terima kasih dulu buat Pandemic Studio. Nih kalau bisa kalian lihat, kita lagi ada syutingnya di Pandemic Studio. Salah satu bengkel repaint buat di motor. Kalian mau cat body motor, itu kalian bisa banget langsung datang ke sini. Kalau misalkan nanti ada promo-promo menarik, mungkin di video ini bakal gue tampilin ya. Jadi sekali lagi buat Mas Bri dan tim Pandemic Studio, thank you banget karena udah menyiapkan tempat ini. Karena hari ini dimana kita syuting nih, benar-benar seharian tuh Bekasi lagi hujan banget. Oke, kita intip yuk. Motor yang satu ini, MX King ini, modifannya apa aja yang dilakuin sama motor ini. Kayaknya emang gak ada kata lain selain dari ganteng ya. Karena menurut gue pribadi, gue salah satu pengguna Old MX, New Jupiter MX, dan memang MX King ini adalah satu-satunya MX yang belum pernah gue cobain. Kalau misalkan kalian follow IG gue, itu kalian tahu banget betapa gue lagi mengidam-idamkan banget motor yang satu ini. Semoga di tahun depan, di 2025, gue bisa berkesempatan nge-build MX King versi dari garasi tengah ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau bahas dikit si motor ini. Basicnya ini adalah Yamaha MX King, kalau nggak salah ini yang V2. Karena bisa dilihat dari bentuk batok depan sama lampu senja di bagian depan ini yang membedakan antara MX King V1 dengan yang V2. Terus kelihatannya lagi ini adalah MX King yang V2 karena dari speedometernya. Koreksi kalau gua salah. Alasannya apa sih gue mengidamkan motor bebek satu ini? Yang sebetulnya motor ini tuh punya potensi yang gede banget. Yang emang kalau misalkan kalian mulai bosen dengan motor-motor ngabers kayak sekarang, Vario, Aerox, NMAX. MX ini bisa banget kalau misalkan kalian build buat rebranding sosmed kalian atau sosial media kalian ya. Karena jujur dari gua pribadi, kebanyakan orang yang pakai MX King ini justru bukan di Jabodetabek atau di kota besar gitu ya, kayak di Jakarta atau Bekasi. Justru gue malah melihatnya orang-orang yang pakai MX King ini kebanyakan adalah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan. Sebenarnya alasan yang paling masuk akal adalah kalau kalian cari motor 150 cc bebek dengan kondisi yang seperti ini yang sebetulnya aslinya aja itu udah ganteng banget. Coba kalian tunjukin motor apa yang menurut kalian paling ganteng. Jawaban gue adalah di Yamaha MX King 150 ini. Tapi ada fun fact dari si motor ini. Ternyata Yamaha MX King, sayangnya ini mesinnya belum VVA ternyata. Padahal basic dari si mesin ini tuh sebenarnya kalau tadinya gue pikir ini sama kayak R15, terus Fiction yang terbaru. Tapi ternyata basic dari si MX King ini mesinnya adalah Yamaha NVX atau New Fiction. Nah kalau yang sudah VVA itu yang Fiction R ternyata ya. Sayangnya itu mungkin Yamaha bisa mempertimbangkan next ke depannya Yamaha MX King ini bisa pakai yang VVA. Seingat gue yang sampai sekarang kayak belum ada ya Val ya, yang VVA ya. Sayang banget padahal ini motor punya potensi banget dan sering banget gue lihat motor ini tuh lalu lalang di dunia road race. Terus di balapan-balapan drag pun juga gue lihat motor ini tuh punya potensi banget. Bahkan seingat gue ada kelas VVA kelas FFA buat drag 300 cc itu terkenal banget dan bahkan sampai ikut drag di Thailand. Basicnya pakai Yamaha MX King. Berarti kan motor ini punya potensi gede banget. Emang gak ada kata lain sih selain dari ganteng motor ini. Jujur aja, ini nyetel pol. Kita lihat modifikasi apa aja yang dilakuin di motor ini. Emang kalau punya motor ini tuh kayaknya gak perlu banyak yang perlu diotak-atik untuk dimanisin gitu. Karena ya emang sentuhan dikit aja di motor ini tuh bisa merubah banget tampilan dari si Yamaha MX King ya. Terutama di bagian belakang. Itu kalau kalian punya MX King, rata-rata setahu gua
pasti diganti pakai punya Yamaha Exciter atau Yamaha M-Making versi yang Malaysia, seingat gue itu namanya Exciter. Dan bentuknya emang beda. Kalau kalian lihat di bagian depan, di bagian belakang tuh emang spakbornya tuh proporsionalnya pas gitu. Sedangkan kalau yang di Indo itu kan agak aneh ya menurut gue. Nah kalau misalnya kalian punya itu kalian ganti pakai Exciter, itu udah nyetel banget. Gue juga mau ngucapin terima kasih buat Mas Adi, nih IG-nya di sini. Thank you banget udah mau meracuni gue untuk melihat si M-Making ini, karena ya emang ini idaman banget sih motor. Bagian kaki-kaki nggak banyak yang diubah. Tadinya ownernya itu pakai velg dari RCB. Tapi karena mulai bosen, akhirnya diubahlah pakai velg jari-jari depan belakang. Yang dimana ini termasuk velg yang legend karena beliau pakai TK Axle. TK Axle itu dulu memang di zaman 2000, gue lupa ya, 2013-an sampai 2017, seingat gue di zaman gue di tahun itu tuh emang menjadi salah satu primadona velg favorit untuk anak-anak bebek. Satria FU, MX, terus Jupiter, pokoknya Vega, pokoknya bebek-bebek tuh pasti idamannya adalah saat itu kalau velg jari-jari diganti pakai TK Axle. Ukurannya ini depan belakang rata pakai 160, ternyata rata depan belakang. Bannya ini pakai MP27 90 per 80 rata. Makanya fittingnya itu donat banget dan mantap. Ini nyetel banget sih gue akuin sih. Dari tadi Falam pengen ngecengin gue kayak nyengir-nyengir mulu. Lo, ya kenapa emang kalau anak-anak sekarang seneng dengan motor-motor gede, umuran-umuran gue tuh malah senengnya tuh motor-motor begini gitu loh. Yang ya gini realitanya. Kencengnya dapet, gantengnya dapet, manisnya dapet, nyetelnya kayak nggak ada yang kurang gitu dari motor ini. Walaupun memang motor ini masih SHC, tapi nggak masalah karena justru enak untuk di otak-atik. Terus bagian atas ini dilengkapi dengan part-part karbon, handle di kanan dia pakai RCB, terus buat si bracket tabung remnya atau minyak remnya dia pakai RM Arumi. Terus si tabungnya ini kalau nggak salah kayak pakai punya RCB deh. Karena logonya RCB. Itu aja. Terus buat disc brake. Ini pakai Nissin yang 2P kalau nggak salah ya. 2P. Terus piringannya ini juga diganti. Piringannya udah diganti pakai punya PSM. 260 PSM. Oh ternyata dia nggak perlu nambah bracket guys. Kalau misalkan pakai Nissin yang... Ini kelihatannya kayak 2P ya taknya. Oh belum yang floating, kayak semi floating, selangnya pakai TDR. Terus kalau misalnya kalian perhatiin di bagian radiator, ini kayaknya kelihatannya lebih gede ya dibandingkan M-Making yang sebelumnya atau M-Making bawaan pabrik, karena emang ini udah diganti pakai punya Bipro yang emang lebih gede. Alasannya karena sebetulnya motor ini aslinya sedang menggarap satu mesin yang speknya 180. 62 kalau nggak salah. Nanti kita akan review lagi kalau motor ini mesinnya udah nempel. Karena yang istimewa, pakai racer bro. Bagian belakang, yang tadi gue bilang, spakbor ini udah diganti. Terus ini pakai sen yang lebih kecil, stop lamp juga masih standar. Velg juga sama, pakai TK Axle, ukurannya sama kayak tadi yang di depan, 160 rata. Terus bagian cover buat si rantai ini juga udah dikarbonin. Terus kalian kalau ganti ini dia pakai underbone merek RCB. Terus knalpot di bagian sini kalian bisa lihat ini pakai mereknya Joe, bukan Joe. Kalau nggak salah kayak 3/4. Tapi suaranya itu nggak begitu berisik dan nggak begitu bacot. Sebetulnya yang bikin menarik dari motor ini adalah idel dari si motornya. Oh, sama beberapa gue lihat nih ada baut-baut titanium yang nempel nih di bagian handle rem. Ini ada nempel baut titanium. Nih IG-nya kalian bisa lihat di sini nih ditempel. Kalian boleh tanya-tanya aja, kalian boleh mampir-mampir aja ke IG-nya Mas Adi buat nanya-nanya seputar M-Making. Gimana kalau kita nyalain Tat? Oh, boleh. Bentar aja. Kita nyalain.
Lo tau kan alasannya kenapa gue seneng M-Making? Idolnya itu ciri khas banget cuy. Apalagi di TikTok, motor ini tuh banyak banget gue denger yang istilahnya idol drum band yang dedek, idol kuda, dedek. Dan itu masih enak banget gitu loh. Bayangin kalau tiba-tiba motor ini pakai mesin VVA, bayangin sekencang apa. Ya ini balik lagi, kalau misalkan gue salah kalian bisa koreksi. Tapi menurut dari ownernya, tadi setelah gue ngobrol-ngobrol, ternyata motor ini basic mesinnya itu belum pakai VVA. Coba tulis di kolom komentar menurut kalian buat M-Making itu alasannya apa. Dan kalau tahun depan 2025 gue ada rezeki, gue akan garap M-Making. Dan mungkin kalian bisa kasih masukan kira-kira M-Making siapa lagi yang bisa kita review di Garasi Tengah. Sebetulnya gue pengen banget ngonten bareng Mas Yodi. Teman nanti next kita lihat apakah waktunya bakal ketemu sama Mas Yodi buat ngebahas M-Makingnya. Gitu aja dari gue Bang Semi ngebahas seputar si M-Making 150 kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.